Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta yang sedang mengambil mata kuliah statistika. Berikut ini saya akan jelaskan pengerjaan soal ujian akhir statistika. Jadi nanti masing-masing Anda akan memperoleh satu data dalam bentuk Excel, masing-masing berbeda sesuai dengan nomor urutnya. Jadi ini ada nomor, ini ada data dari variabel X dan data dari variabel Y. Dengan jumlah responden nanti ada yang 30, ada yang 27, 28, atau 29, jadi ya masing-masing agak berbeda. Jadi ini adalah awal dari proses kita mengerjakan UAS. Jadi sumbernya adalah ini. Kemudian kita akan mengerjakannya dalam mengolah data ini dalam file atau program IBM SPSS. Jadi ini kita copy dulu data ini, kita copy. Copy. Kemudian kita masuk ke program SPSS. Data yang sudah kita copy tadi, kita masukkan ke sini. Di data view, jadi ada data view, ada variabel view, masukkan ke data view. Edit, paste. Jadi data tadi sudah masuk. Kemudian kita ganti nama variabelnya. Yang var ini adalah tadi data X, kemudian data Y. Oke. Yang saya minta dari Anda adalah, ini label ini adalah nama variabel. Jadi penelitian kita ini, pengolahan data penelitian ini akan mengarah pada pengolahan data penelitian korelasi. Penelitian data korelasional atau hubungan. Jadi kita akan memasukkan variabel yang memang secara konsep berhubungan. Jadi bukan pengaruh. Jadi tidak ada judulnya media, metode. Di sini adalah variabel-variabel psikologis dan variabel kebahasaan. Nah, contoh yang sederhana adalah misalnya motivasi belajar. Kita kaitkan dengan hasil belajar bahasa Arab. Jadi nanti untuk penamaan variabel ini saya meminta Anda tidak menulis seperti ini karena Anda harus mencari dari variabel-variabel yang mungkin bisa dikaitkan dan dihubungkan terkait dengan bahasa Arab. Oleh karena itu adalah bagian penting dari penilaian juga. Jadi jangan juga asal menulis nama variabel. Jadi kalau memang kira-kira tidak berhubungan, jangan dituliskan di sini. Jadi hindari media, metode gitu, untuk variabel X-nya. Sementara variabel itu bisa dari nama mata kuliah Anda juga bisa, misalnya Istima 1 sampai berapa, kemudian kalam, atau dari dan bahasa yang lain, atau dari unsur kebahasaan, nahwu, sharh, dan lain-lain. Nah, tinggal variabel X-nya Anda cari kira-kira yang berhubungan dengan variabel Y-nya tadi itu. Oke, jadi sesudah Anda menuliskan nama variabel ini di label, boleh juga Anda boleh balik lagi ke data view. Oke, dalam statistik yang pertama kita akan menghitung deskripsi statistik. Jadi kita akan menghitung deskripsi statistik. Ini kita mulai dengan deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Ini bisa deskriptif, bisa ekspor, tapi kita coba dengan frekuensi. Masukkan satu variabel X-nya ke sini. Kemudian statistik apa yang kita perlukan? Ya, statistik kita akan menghitung min, median, mode, sum,
kemudian standar deviasi, variance, range, minimum, maksimum, standar error, min, ini kemiringan dan kelancipan sinus kurtosis. Continue, kemudian kita oke. Inilah yang muncul. Oke, jadi dari apa yang kita olah tadi. Jadi kita cek lagi. Inilah output dari pengolahan data melalui program SOS. Tadi sudah ada statistiknya, motivasi belajar, min, median, sampai sum. Oke. Kemudian ini data dari yang berurut, jadi sudah diurutkan 72 sampai 99 dengan frekuensi 30. Inilah nanti yang akan kita copy paste ke Word sebagai hasil dari pengerjaan kita. Jadi klik kanan, copy boleh copy, kemudian baru di paste ke Word. Oke, ini nanti setiap pengolahan akan muncul di output dari program SPSS ini. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita lanjutkan dengan pengolahan data statistik untuk statistik deskriptif di variabel Y. Jadi ini yang variabel X-nya kita keluarkan, kemudian variabel Y kita masukkan. Tidak perlu lagi mengeklik ini karena tadi ini sudah kita centang, kemudian tinggal pencet OK, maka muncul output dari hasil belajar bahasa Arab secara statistik deskriptif. Ini datanya, nanti tinggal klik kanan, copy paste ke Word. Kemudian kita lanjutkan sesudah kita menganalisis statistik deskriptif, kita lanjutkan dengan uji persyaratan analisis. Dalam hal ini uji persyaratan analisis yang kita akan lakukan adalah normalitas dan homogenitas. Untuk uji normalitas kita sudah belajar di Excel dengan daily force. Oke. Untuk normalitas. Nah, di sini ada cara yang lain yang saya minta Anda untuk mengikutinya, yaitu dengan analyze, kemudian non-parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian kita akan menggunakan sampel Kolmogorov-Smirnov. Di sampel Kolmogorov-Smirnov ini kita klik. Oke. Kita masukkan satu persatu. Ini normal distribution-nya sudah kita centang. Oke. Dan muncullah hasil olah data dari SPSS untuk tes distribusi normal. Oke, dalam hal ini yang kita lihat adalah nilai absolutnya. Jadi ini adalah 0,149. Nanti kita akan hitung di Word-nya akan kita bandingkan dengan tabel, D-tabel namanya. Kalau dia lebih kecil maka dia normal. Jadi tapi di sini sudah ada penjelasan bahwa test distribution is normal. Kemudian kita balik lagi, ulangi hal yang sama untuk variabel Y. Sampel, kita kembalikan, kemudian hasil belajar. Oke, ini hasil belajar bahasa Arab, test distribution is normal. Kemudian Lily was significant correction, ini juga dikoreksi dengan tes Lily force. Kemudian untuk analisis homogenitas, kita tetap menggunakan Excel, jadi saya tidak berikan di sini supaya kita bisa langsung ke berikutnya adalah regression. Jadi cukup 4 saja, jadi nanti ada regression karena kita dua variabel, jadi kita regression kemudian linear. Regression linear.
Jadi sesudah tadi statistik deskriptif, kemudian uji persyarat analisis, kita masuk ke analisis uji hipotesis. Yang kita lakukan adalah regresi dan korelasi. Motivasi belajar ini adalah variabel bebas, jadi masukkan ke independen. Hasil belajar ini adalah variabel terikat dependent. Kemudian oke. Sesimpel ini. Dari sini kita menemukan ada 4 output dari regression, yaitu variable enter, model summary, ANOVA, dan koefisien. Nah, karena yang kita cari yang pertama kali adalah persamaan regresi Y top P sama dengan A plus BX, maka inilah yang pertama kali kita akan copy dulu ke Word. Jadi ini dulu yang pertama yang kita lakukan adalah koefisien. Ini Word. Ini nanti ini pertama dari koefisien. Kemudian kita akan lihat ini kita ketemu B-nya konstanta. Ini A-nya. Y topi sama dengan A plus BX. Jadi A-nya adalah ini min 34,55. Kemudian B-nya adalah 1,24. Jadi Y topi sebenarnya Y topi sama dengan min 34,55 plus 1,24X. Nah, ini yang pertama kali kita tuangkan nanti ke Word hasilnya. Kemudian sesudah itu kita akan masuk ke analisis varian, tabel analisis varian yang kita gunakan adalah yang ini. Oke, nanti di Word-nya akan saya tunjukkan. Jadi yang pertama ini, kemudian yang kedua ini. Kemudian sesudah yang ini, yang dua, yang lainnya tidak kita pakai. Kemudian sesudah kita menghitung analisis regresi, kemudian kita akan menghitung analisis korelasi. Sebelum ke analisis korelasi, kita akan menghitung jadi kalau yang ini adalah signifikansi regresi, jadi di sini kita akan cek kalau angkanya di bawah 0,05 atau lebih kecil dari 0,05, ini signifikan. Tapi kalau di signifikansinya ini lebih dari 0,05 maka regresi tidak signifikan. Itu kira-kira begitu. Jadi ini F tabelnya nanti kita akan pindahkan ke Word-nya. Kemudian sesudah kita menghitung signifikansi regresi, kita akan menghitung linearitas regresi dengan cara analyze, compare mean. Okay. Kita masukkan motivasi ke independent, hasil belajar ke dependent, option. Kemudian ada test for linearity. Jadi kita akan menghitung linearitas regresi kita. Continue. Oke. Kemudian akan muncul ANOVA table. Jadi inilah yang akan kita gunakan. Kalau yang lain tidak kita gunakan, yang kita akan gunakan adalah ANOVA table. Nah, ANOVA table ini yang akan kita pindahkan nanti dari sini, dari deviation from linearity sampai ke belakang sini. Ini deviation from linearity dan within group ini nanti galat dan tuna cocoknya di sini dalam Word-nya. Nah, signifikansinya adalah yang kita lihat ini. Jadi untuk tes linearity ini, bila signifikansinya lebih dari 0,05 maka dia linear gitu. Jadi kebalikan dari signifikansi regresi. Kalau dia lebih yang ini, kalau dia lebih kecil berarti dia signifikan. Kalau di sini harus lebih besar supaya bisa dikatakan dia linear. Jadi kalau ini lebih besar berarti dia linear. Ini untuk linearitas regresi. Kemudian yang terakhir kita akan menghitung korelasinya, correlate, bivariat, masukkan kedua variabel dalam kotak yang sama, dan pilih one tail, oke. Kemudian muncullah hasil dari kotak dialog ini, yaitu korelasinya 0,89 sama. Jadi 0,89 ini kemudian kita akan uji nanti dengan secara manual dengan uji T apakah dia signifikan atau tidak. Jadi korelasi 0,89 ini memang levelnya tinggi, tapi apakah signifikan atau tidak nanti diuji dengan uji T.
Nah, kira-kira ini apa yang harus Anda lakukan dalam mengolah data hasil penelitian untuk penelitian korelasional. Jadi dimulai dengan deskripsi statistik, kemudian ini masing-masing variabel XY, kemudian tes linear normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov test, kemudian ini juga per variabel masing-masing, kemudian regresi yang kita ambil adalah koefisien dan ANOVA, kemudian tes linearitas regresi yang kita ambil adalah ANOVA tabel dan korelasi. Itulah proses awal Anda mengolah data statistika dengan SPSS pada penelitian korelasi, dan saya kira cukup mudah dan sederhana, cepat. Jadi kalau Anda melakukan penelitian dengan korelasional, insya Allah kalau datanya sudah ada tidak terlalu sulit buat Anda. Sekian video awal, nanti kita akan sambung dengan bagaimana pengerjaan di Word-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.